Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ibu-ibu yang saya banggakan, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah menyempatkan diri untuk hadir. Ya. Sebagaimana biasa, saya minta tunjukkan form tabel janji diri, apakah itu sudah diterapkan dan bagaimana hambatannya, ibu-ibu ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang permasalahan stunting. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan modul 3 pencegahan dan penanganan stunting bagi ibu hamil. Pada sesi mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Ya. Pada langkah 1, pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap ibu hamil. Ini sangat penting. Oke. Adapun tujuan daripada pertemuan kali ini adalah bagaimana caranya memberikan dukungan, pentingnya memberi dukungan keluarga dan masyarakat kepada ibu hamil. Kemudian menjelaskan cara mencari informasi yang tepat untuk ibu hamil. Kemudian bagaimana cara menyeleksi informasi mengenai ibu hamil. Ibu-ibu peserta yang saya banggakan, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap ibu hamil. Apa sih bentuk dukungan keluarga atau suami kepada ibu hamil? Yang pertama yang bisa dilakukan adalah suami peduli mendampingi istri mengikuti minimal 1 kali kelas ibu hamil agar memahami pertumbuhan janin untuk mencegah stunting. Nah, kelas ibu hamil ini adalah kelas atau kelompok belajar bagi para calon ibu, ya, calon ibu tentang kesehatan, ya, dan ibu hamil tentang kesehatan janin, tentang perkembangan janin, dan tentang bagaimana merawat bayi setelah atau pasca perlahinan. Kemudian yang kedua, apa yang harus dilakukan bentuk dukungan suami? Mendampingi istri mengikuti kelas ibu hamil. Suami diharapkan semakin memahami kondisi istri dalam masa kehamilan, memahami tanda dan gejala bahaya kehamilan, dan cara perawatan pasca persalinan. Kemudian yang ketiga, suami berdiskusi dengan ibu hamil mengenai perencanaan perawatan kehamilan dan tanda-tanda atau gejala bahaya kehamilan dan cara perawatannya. Kemudian persalinan dan perawatan bayi sejak awal kehamilan sesuai dengan informasi yang didapatkan dari pertemuan dan atau dari tenaga kesehatan. Kemudian yang keempat yang bisa dilakukan adalah suami dan anggota keluarga memberikan informasi tentang kehamilan yang tepat dari sumber yang terpercaya. Ini sangat penting ibu-ibu, ya. Jadi ketika mendapat informasi mesti harus bisa dipertanggungjawabkan dan diyakini dan harus jelas dari mana sumbernya. Kemudian yang kelima, suami berperan dalam pengambilan keputusan yang cepat, tepat ketika ibu hamil memerlukan memerlukan pelayanan kesehatan. Ini sangat penting. Kemudian yang keenam yang bisa dilakukan keluarga atau suami, saat suami mendampingi istri periksa kehamilan anggota keluarga lain, misalnya kakek, neneknya atau ibunya, bisa mengambil peran ganti. Nah, untuk mengurus anaknya, untuk mengantarkan anak yang lain ke sekolah atau menemaninya belajar. Ini sangat penting. Kemudian yang ketujuh yang bisa dilakukan, suami dan anggota keluarga juga bisa mengingatkan dan mengantar ibu hamil mengikuti kelas ibu hamil. Ibu hamil memperoleh dukungan dari suami dan keluarga dalam persiapan menghadapi persalinan atau menghadapi kehamilannya, serta kesiapan mengasuh dan mendidik anaknya nanti. Kemudian yang kesembilan yang bisa dilakukan adalah menanyakan kepada bidan, ya, ketika suami mendampingi istri
tanyakan kepada bidan tanggal atau perkiraan kelahirannya kapan. Itulah yang bisa dilakukan atau bentuk dukungan suami dan keluarga kepada istri. Ketika suami mendampingi ibu hamil, maka keluarga yang lain ambil peran untuk menjadi peran ganti. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, yang bisa dukungan masyarakat. Ya, ini sangat penting. Ya. Ketika di tengah ibu-ibu ada tetangga atau masyarakat yang sedang hamil, apa sih bentuk dukungannya? Bentuk dukungannya adalah pertama, sering mengunjungi atau menjenguk ibu hamil. Ini sangat penting, ibu ya. Ketika mengunjungi, yang kedua yang dilakukan adalah mendoakan keselamatan ibu dan bayi, serta bertemu juga untuk memberikan dukungan motivasi, ya, untuk tetap semangat, ya, sebagai motivasi yang sangat besar untuknya. Kemudian yang ketiga, tetangga bisa menjadi keluarga terdekat yang mau membantu jika dibutuhkan. Ini pentingnya tetangga. Sewaktu-waktu misalnya yang bisa dilakukan tetangga adalah meminjamkan kendaraan. Ini sangat penting, Ibu, sebagai bentuk dukungan kita sebagai masyarakat. Kemudian yang keempat yang bisa dilakukan adalah tentunya harus saling membicarakan hal-hal baik, ya, dan memberi nasihat positif. Nah, ini sangat penting. Kemudian yang kelima, membagi pengalaman hamil, pengalaman melahirkan, serta bersedia membantu berbagai keperluan hamil saat melahirkan. Ini 5 poin yang bisa dilakukan. Kemudian poin yang keenam, lingkungan lebih berempati pada ibu hamil. Misalnya ketika sedang pertemuan, mempersilahkan ibu hamil untuk duduk, ya. Ketika naik mobil, ibu hamil nggak dapat tempat duduk, silakan diberikan tempat duduknya. Itulah bentuk dukungan kita. Kemudian yang ketujuh, mengajak ibu hamil melakukan kegiatan sosial yang menyenangkan dan ringan, tidak boleh berat-berat untuk ibu hamil. Kemudian yang ke-8, iuran semampunya bagi ibu hamil yang ekonominya lemah. Ini perlu memberikan dukungan, ya, atau menyiapkan persiapan persalinannya. Ini sangat membantu. Itulah beberapa dukungan masyarakat kepada ibu hamil. Ya, ibu-ibu, semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk keluarga kita, dan bisa kita sampaikan kepada masyarakat. Ya, pesan kunci dari pertemuan ini adalah keluarga dan masyarakat perlu memberikan dukungan kepada ibu hamil agar ibu hamil merasa nyaman, merasa bahagia dengan kehamilannya, dan anak terlahir sehat, cerdas, dan tidak stunting. Ini sangat penting, ibu-ibu, ya. Kita akhiri pertemuan kita pada kali ini. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu la muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.